anak muda. Selamat siang ya guys. Kita akan nge-vlog bareng lagi bersama Ustadz Ajat ya. Ustadz Ajat sekarang diundang suruh saya ke rumah ya. Karena saya mau bertanya kepada beliau gitu. Silakan. Mau bertanya. Ustadz, saya Ya. mau nanya ya. Ya, nanya apa? Nanya kalau Ustadz jomblo enggak? Oh, alhamdulillah. Single. Oh, single. Nah, Nah, beda antara jomblo dan single. single. Beda ya berarti ya. Antara jomblo dan single beda. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari mana tuh? Kalau jomblo itu hina, kalau single itu mulia. Kenapa bisa begitu? Nah guys, sudah. Kalau jomblo itu hina, sudah. Kalau single itu mulia. Karena kalau jomblo itu apa? Kalau single itu adalah pilihan. Kalau jomblo itu tidak laku. Aduh, Blay, berarti saya tidak laku jomblo. Bukankah jomblo sama single sama-sama aja, cuman beda nama? Ya, Itu kan ada. kenapa bisa diartikan seperti itu? Kalau single kan ada terusan single fisabilillah, Ya. single sampai halal. Jadi saya tuh mau tanya soal tadi tuh ya. Ya. Ya sih. Tadi mah sedikit kurang ini ada gangguan sih. Kan menurut Ustaz tadi nikah itu kan ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Iya, iya. Perbedaan itu gimana itu? Saya belum ngerti tuh. Bisa dijelasin? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu bisa jadi kan hukum dasarnya nikah itu kan sunat. An nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Wallahu alam, ya artinya nikah itu sunatku kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai sunatku maka dia bukan golongan aku. Dengan Nabi kita udah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mari yang belum menikah kalau sudah mampu segalanya nikahlah, jangan dinanti-nanti. Mungkin Ustaz bisa ngajak buat para teman Ya. yang lagi lihat channel saya, ajak kita terus aja. Ya, mari kita nikah bersama-sama ya yang belum nikah. Karena nikah itu adalah mulia, mendekatkan diri kepada Allah, dan beribadah itu lebih sempurna dengan menikah, dan rezeki pun berlipat ganda ketika kita sudah menikah. Yang kebanyakan yang tadinya pengangguran sebelum nikah, setelah nikah mendadak ada job, ada kerjaan, isi mengalir. Tapi kitanya harus usaha berarti ya? Iya, jangan diam, harus ada ikhtiar, ya, harus ada kemauan lah, harus rajin, jangan males-malesan. Jadi nikah itu bisa jadi haram, bisa jadi wajib kan? Wajib itu bila mana kita sudah mampu untuk menikah. Kalau kita tidak menikah, kita bermaksiat, zina, padahal kita udah mampu dalam segi mental, dalam segi ekonomi, kita sudah siaplah untuk menikah, membina rumah tangga. Tapi kita tidak nikah-nikah, sedangkan nafsu itu selalu ada. Kita kan selalu nafsu itu, nafsu birahi kita kan, kalau nggak kuat kan larinya kalau belum nikah ke Sabun. tempat yang tidak halal kan. Kalau nikah kan halal, bebas. Kalau nikah kan kita larinya ke sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib Simple. nikah. Iya. Contohnya ya kita lari ke CR. Mungkin kalian tahu saya itu Ya, apa? share yang ada di itu tempat apa, download PSK, Download PSK share itu ya. ya, dan lain-lain namanya. Nah, padahal kita udah mampu, tapi kita tidak mau menikah, malah kita mencari yang tidak halal, yang haram. Mengumpulkan uang ini Iya. ya. Uang kita jadi habis karena hal-hal yang begituan ya. Tidak barokah lah intinya. Kalau barokah itu kan sedikit cukup, banyak tidak. Berarti kalau ada seorang laki-laki gitu pengen nikah tapi Iya. belum siap, berarti jadi haram itu hukumnya. Kalau belum siap
Dari segi apa dulu? Dari segi ekonomi kan kebanyakan sekarang segi ekonominya gitu kan susah. Iya. Jadi nikahnya itu akibat karena terpaksa gitu. Ya itu bukan wajib. Kalau wajib tadi kan kalau mampu dianya, mampu untuk menikah tapi tidak menikah. Ya. Yang kedua haram menikah. Jadi haram kitanya belum mampu, belum siap. Kalau menikah itu bukan mendatangkan kebahagiaan, kita juga masih pas-pasan, kita juga masih belum siap, belum cukup untuk menafkahi diri sendiri. Malah kalau kita nikah malah merepotkan keluarga yang lain kan, istri kita malah jadi menelantarkan, itu jadi haram. Jangan dulu kalau belum Merepotkan orang tua Iya. juga ya kan. Iya, harus lihat situasi lah, sikon panjang, situasi apa, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Nah, si kontol panjang dan adanya itu guys. Ternyata Ustadz Ajat ini pandai merangkai sebuah kata ya dalam singkat gitu. Jadi kalau kita memang belum siap tapi kita ingin menikah, yakin kita punya Tuhan, kan punya Allah, Pangeran, pasti dirizkian, pasti kita, asalkan kita yakin, insya Allah nikah lah, itu sunnah kan, bagus. Kalau pada nanti kalau udah ada jodohnya ya nikah, kalau belum ada ya mau nikah sama siapa, masa sama domba gitu. Minimal 17 tahun ya udah balik gitu. Ya udah balik, udah 15 tahun ke atas. Kalau perempuan sudah head, laki-laki, perempuan sudah bermimpi, mimpi basah, mimpi enak, Basah-basah guys. nikah. Jadi buat kalian yang belum siap ataupun belum punya modal untuk nikah, jangan berani-berani ya untuk nikah. Kecuali yakin gitu. Dan kecuali yakin, bahagiaan dulu orang tua ya. Janganlah masih muda mah jangan mikir-mikir nikah ya. Lihat situasi dari tadi. Lihat situasi ekonomi keluarga kita ya di rumah gitu. Jangan sampai udah nikah ngerepotin orang tua. Nanti malu. Apalagi zaman sekarang kan Iya. beda zamannya. Apalagi zaman sekarang Tidak cukup dengan modal nekat. udah cukup dengan modal nekat. Jadi gimana, ada lanjutan lagi apa gimana ini? Ya itulah intinya, kita harus lihat dulu semua sisi, Semua sisi ya. Iya, sisi baiknya, sisi buruknya. Kalau kita menikah lebih banyak sisi baiknya ya menikah. Kalau kita lebih banyak sisi madorotnya, buruknya, jangan dulu. Jadi harus pikir dalam-dalam lagi ya buat kalian teman-teman saya yang mau nikah ataupun tunangan, harus pikir-pikir dulu ya yang matang, jangan sampai diri kalian menyesal di akhir ya. Karena penyesalan itu akan datang di akhir ya. Kalau awal itu pendaftaran namanya. Iya, betul. Oke. Pinter. Aduh. Jadi menikahlah kalau udah mampu. Ya, jadi menikahlah kalau udah mampu katanya ya. Kalau Anda belum mampu jangan nikah. Seperti saya nih. Rumah saya, diri saya itu belum mampu. Jadi walaupun saya sekarang saya itu umur 21 ya. Jadi kadang-kadang sih saya juga suka iri ya ngelihat teman-teman udah pada nikah. Tapi di sisi lain saya tuh lagi ekonominya lagi anjlok ya. Sedangkan bapak udah gak ada gitu ya, bapak. Jadi saya tuh masih punya adik gitu ya yang harus saya saya bimbing gitu. Iya. Jadi saya belum siap gitu untuk nikah gitu. Tapi orang tua. ya, tapi dalam hati tuh pengen sebenarnya nikah, tapi saya yang lebih awal itu keluarga dulu yang harus diurus. Soal nikah terus urusan saya mah belakangan aja lah, nanti juga ada jodohnya ya. Banyak berdoa aja, insya Allah secepatnya ada jodohnya ya, udah dimampukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah waktunya mah udah nikah. Jadi pindah pada waktunya. Ini jangan keluar dijemput bola, jangan menunggu bola. Sambil kita berusaha, berikhtiar, diam menunggu nasib, menunggu takdir datang, kita harus menjemput takdir, harus berusaha. Karena caranya kita harus bisa menyenangkan diri sendiri, menyenangkan keluarga, dan menyenangkan pasangan kita.
mungkin kalian pengen bertanya gitu ya kepada Ustadz tentang apa gitu, bisa silakan curhat saja, nanti curhatan kamu tulis aja ya di bawah komentar gitu ya, nanti saya akan sampaikan kepada Ustadz ya, nanti akan diberi itulah nasihat yang paling baik oleh dia. Mungkin Ustadz ini orangnya paling kocak sih, asik. Saya senang dari dia itu ya, kocak itu, sambil Santai. memberi nasihat tapi ada lucunya gitu. Ya, Tuh, menikahlah. sambil ngopi guys. Ustadz ternyata kopinya hitam. Iya. Karena apa? Kenapa? Kopiku hitam tapi berasa. Merasa Karena yang terlihat baik itu belum tentu menenangkan jiwa. Iya. Berarti itu harga kopi ya? Iya. Harga kopi seperti itu ya. Kopi hitam. Hitam. Rokoknya kemana tadi rokoknya? Ada ini Garpit. Rokok. Garpit. Ustadz juga rokok boleh ya guys. Merokok itu bebas asalkan jangan di bawah umur 17 ya. Kalau mampu untuk beli rokok itu juga. Kalau masih sekolah mah janganlah. Rokok Kasihan. juga hukumnya sama seperti menikah. Ini Hukum gimana? awalnya makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Ustadz ternyata pandai ya. Mungkin dia pernah ngebucin, bisa juga ngebucin juga kayaknya. Bucin. Kalau boleh tahu Ustadz sekarang tinggal di mana? Ya tinggal saya kontrak. Ya. Asli orang itu kan ya, orang Jatisari. Iya, jadi Sari di daerah Karawang. Asli orang Jatisari, Karawang guys. Mungkin Tinggal di kalian yang lagi menonton ada orang Jatisari, mungkin ada kenal sama sosok makhluk ini. makhluk kayak makhluk astral aja nih. Bercanda Kalau mau main silaturahmi silakan datang ke Tarumnas Bumi Teluk Jambe, Blok K nomor 153 dekat Bundaran Tarumnas. Kalau mau curhat-curhat gitu, datang aja langsung ke rumahnya. Nanti di situ banyak kue. Ngopi-ngopi aja lah, Iya, santai. Apalagi sambil nguburit gitu, nunggu maghrib ya. Ya kalau lagi Enak puasa. gitu. Ya, Ini- gimana? Aduh kan, ini pada cuman ngeplog Iya. doang ya, ngeplog Iseng-iseng. iseng tangan kayak anak racing ya. Tapi jangan lupa ya, video ini bagiin ke sosial media yang Ya, kamu punya ya, jangan entah nonton Facebook, doang. WhatsApp gitu. Subscribe ya, jangan lupa itu Like, subscribe kalau suka ya. like, Like. komen. Berikan. Jadi Tat, saya mau tanya lagi nih ya. Tanya apa ya? Iya. Kemarin tuh saya tuh udah dipersiapkan ya pertanyaan tuh, tapi sekarang lupa ingat. Ya namanya manusia kan al insanu ma'alul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajar. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi wajar guys. Jadi buat kalian yang lupa sama mantan berarti wajar ya. Tapi mantan mah wajib untuk dilupakan ya guys. Iya. Itu masa lalu. Masa lalu Kita fokus pada masa depan. Jangan menengok ke belakang. Kali-kali boleh buat jadi pelajaran. jangan menengok ke belakang, tengoklah ke depan saya, lihatlah aku. Manis kayak bayi. Manis kayak bayi bagong. Saya belum nyebut padahal. Ya tutup. Ya belum cukup. Emang Ustaz mau pulang? Enggak, santai saya mah. Males. Tenang, durasi masih panjang lah ya. Siap. Masih jauh ke sore gitu lah. Ya. Kan saya juga lagi santai kayak di pantai gitu. Santai kayak di pantai. Ya. Oh ya, ngopi buat semuanya. Kalau nggak punya kopi boleh aja dulu. Ada di warung depannya. Uang. Masing-masing. Kan, Ya. kan kalau soal nikah gitu ya, kalau antara si perempuan sama laki-laki gitu ya, umurnya kalau lebih tua perempuan boleh nggak itu? Kalau nikah itu tidak disyaratkan harus lebih tua atau lebih muda dari Iya. pasangan kita kan. Penting Yang penting kita cocok sama pasangan kita ya. kalau cocok itu cocok guys. Niatkan untuk ibadah karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Tujuan nikah itu buat apa? Meneruskan generasi kita ke depannya ya.
Jadi buat beribadah bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. kalian nikah itu niatnya apa? Coba saya tanya. Kata Ustaz, nikah itu niatnya harus ibadah karena Allah. Harus luruskan dulu niatnya. Kalau niatnya udah baik, insya Allah kedepannya baik. Kalau niat awalnya jelek, ya pasti jelek. Karena innamal a'malu binniat. Iya. Pastinya sahnya amal ibadah itu tergantung niat. Kalau niatnya jelek, ya jelek. Kalau niatnya baik, insya Allah baik. Nah, kan Allah itu kan sangat membenci ya yang namanya perceraian itu kan dalam pernikahan ya. Tapi sekarang kan yang namanya perceraian itu banyak ya. Kira-kira menurut pandangan Ustadz itu gimana? Sekarang semakin banyak itu yang namanya perceraian gitu. Iya. Menurut Karena pandangan Ustadz gimana? sesuatu yang paling dibenci Allah itu adalah penceraian. Tapi kalau itu jadi lebih baik dengan bercerai, maka ya nggak apa-apa, tidak haram. Bercerai itu kan haram. Misalkan istri kita kan ada yang dibolehkan bercerai, ketika mau menikah ternyata si istri kita lubangnya ketutup gitu, berdaging, bisa diceraikan. Lubang apanya tuh? Hah? Lubang apanya? Iya, Lubang apa ya? lubang air kencingnya Lubang air kencing guys, jangan ngeres kamu. bisa ceraikan. Atau dengan bercerai kita jadi kalau diteruskan hubungan ini malahan lebih buruk lagi, tidak ada manfaatnya, malahan bisa menjadikan kita ngebatin sakit, menjerumuskan kita pada hal yang tidak diinginkan. Ya lebih baik bercerai saja. Pada kalau dipertahankan, Berarti awal mah berarti usaha dulu ya. Iya. Awal harus tetap kita harus, kalau usaha misalkan gitu. pasangan kita tidak baik, ya kita nasehatin, bersabar, Sabar dulu guys. komunikasi dulu apa masalahnya. Misalkan pasangan kita sering berbohong dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah apapun, kita tanyakan dulu apa alasan berbohong ini. Bila mana berbohong ini bisa masuk akal, bisa dimaafkan, ya kita maafkan. Bila mana berbohong ini melewati batas, ya kita bisa mengajukan cerai gitu. Nanti kita harus siap resikonya. Jadi Karena bercerai itu jadi duda, jadi janda itu lumayan jadi berat. duda, Man- jadi janda. mental. Iya. Siap menampung janda tapi saya siap. Iya, nih. nanti Oke. dikabarin kalau ada ya. Iya, aduh. Jadi janganlah kalian untuk bercerai ya. Jadi kalau ada masalah itu harus dihadapi dulu. Kalau bisa jangan bercerai, Iya, hadapi pertahankan dulu. sabar. Pertahankan sabar ya. Ustaz, saya mau nanya gimana agar hubungan itu awet gitu kalau udah nikah, jadi bisa saling mengerti antara suami dan istri. Kalau ingin suatu hubungan awet, ya kita harus komunikasi. Pertama penting komunikasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, harus saling terbuka. Karena Harus pasangan itu terbuka. seperti pakaian, saling menutupi. Kalau ada kekurangan, kita saling tutupi. Karena kita tidak bisa menemukan sesosok yang sempurna, pasti kita harus dengan kekurangannya. Kadang-kadang kekurangan dia, kelebihannya ada dalam diri kita, kekurangan kita ada dalam kelebihan dia. Jadi saling melengkapi seperti pakaian, saling memakai lah. Sama kayak apa? Ya, pertama komunikasi, harus sering jalin komunikasi, jangan sampai kita diam-diaman, ditutup-tutupi, harus terbuka, transparan, apapun, sekecil apapun itu. Yang terutama yang lagi LDRan tuh ya kan? Yang kedua, harus saling percaya. Kita percaya pada pasangan kita harus percaya pada kita. Insya Allah itu akan awet. Kalau kita tidak saling percaya, ada isu dikit, kabar-kabar yang tidak baik, kita mudah percaya sama orang lain sama pasangan kita, itu bisa rentan untuk membubarkan satu hubungan. Jadi jangan percaya sama orang yang ketiga, karena ketiga itu setan, godaan. Karena kita hidup itu bersama dengan pasangan kita, bukan dengan orang lain. Pahit maupun manis kita jalani bersama. Pahit ya, ini pahit.
ini manis jadi harus kita jalani, ini pahit kopi, ini susu jadi manis. Jadi bakal seimbang hidup Iya. ini. Kalau ada pahit ada manis. Manis bener kan? Nah, yang manis. Tapi muka Ustadz juga manis lah. Alhamdulillah. Nah, Orang pertama yang bilang manis ini. saya orang pertama guys, nah katanya mungkin Jarang. dia belum pernah punya pacar kali. Wah, pacarnya banyak ditikung orang. Aduh, pada tikung orang guys. Jadi buat kalian ya yang perempuan yang lagi lihat video ini mungkin ada tertarik ke Ustadz ini, dia lagi jomblo. Nanti tenang, saya kasih nomor WA-nya di bawah deskripsi. Terima kasih. Kalian promosiin guys. Jadi malu kau deh. Ya, tadi kalau ingin awet suatu hubungan, komunikasi, jalin komunikasi, dan yang kedua saling percaya. Komunikasi, saling percaya. Ya. Buat yang LDR-an tuh ya. Siap. Saya juga pernah LDR-an tuh ya. Tapi komunikasi jalan, tapi si perempuannya itu ternyata malah mendua guys, sakit tahu. Aduh, sedih. Jadi gimana itu? Yang salah berarti perempuannya. Harus sabar aja. Karena kalau pasangan kita meninggalkan kita berarti dia Berarti apa? bukan yang terbaik buat kita. Berarti- Sebelum nikah juga udah ninggalin apa udah menikah. Jadi Jadi gitu ya. dibuktikan pada kita bahwa itu tidak baik buat kita. Masih banyak kok yang lain. Sebanyak yang lain ya. Dunia ini tidak selebar daun kelor, luas. Tapi hanya satu, kamu doang yang aku cinta. Asik. Ustadz gak gombal guys. Meski diri masih lagu terakhir. Aduh, ngopi dulu guys. Haus. Ngopi lah. Diam-diam, Ini Pak. tuh kopinya udah dingin tahu. Ya. Tapi nikmat. Tapi nikmat. Walaupun dingin tetap diminum. Nanti kabar minum ada lalernya. Iya. Laler. Kalau pasangan kita dingin, gimana rasanya? Kalau pasangan kita dingin ya enak dipeluk biar hangat. Itu mending kalau dinginnya tubuhnya, kalau dingin perasaannya pada kita. Kan, Ya. kan banyak yang bilang tuh ya anak muda zaman sekarang mah kalau pacaran tuh ya kalau sering ketemu katanya bosen cina. Sering ketemu bosen. Iya bosen bilangnya. Kalian bosen enggak kalau pacaran? Ketemu tiap hari ayo. Jangan lama-lama pacaran, nikahin. Nah, nikahin biar gak bosen ya. Iya. Karena kalau kita cinta itu dia bakalan bosen. Walaupun sering kita ketemu, kalau benar-benar cinta. Kalau kita misal kita cinta kepada Nabi Muhammad, yang pertama kan orang yang mencinta itu sering menyebut-nyebut namanya. Kadang-kadang suka berhalusinasi. Iya. Kalau cinta kepada Nabi kan kita harus memperbanyak baca sholawat Wah. Nabi. Iya. Kalau kalian cinta kepada pacar kamu berarti harus sering-sering menyebut nama pacar kalian ya, entah Surtini, entah Sarkitem nah. Iya, misalnya sering kasih perhatian. Perhatian. Iya. Tapi kalau saya mah ketemu tiap hari nggak pernah bosen tat, malah mah semakin sayang. Iya, harus gitu. Semakin sayang. Sayang. Karena sayang aku itu kayak bukan Bang Toyib. Bang Toyib juga kali lebaran nggak pulang-pulang. Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Lagi ada kita sering bertemu, nikmati masa-masa bersama. Terasa kalau kita sudah berjauhan, terasa kita ingin bertemu susah. Selagi kita dekat ya ini kan. Ya, Cut dulu guys. ya itu. Break dulu ya, intermezzo. Buat rekan dan rekan Ika, terima kasih telah menyimak, telah menonton. Jaga kesehatan, jaga pasangan. Guys, maaf ya. Iklan dulu, iklan. Iklan. Cintailah apa-apa yang kau miliki, tapi jangan
miliki apakah yang kau cintai, karena cinta itu tak selamanya harus memiliki. Itu kata-kata Ustadz kayak lagu Charlie, cinta itu tak harus memiliki. Ya, Betul, gimana? betul. Lagunya gimana? Lagunya cinta memang tak selamanya bisa indah, cinta juga bisa berubah menjadi sayang. Pokoknya kalau saling memiliki akan saling melengkapi. Nah, itu ya. Jadi yang namanya cinta itu tak harus memiliki, ya entah cinta sama sahabat, ya entah cinta keluarga gitu. Jadi yang nama cinta itu bukan ke pacar doang. Karena cinta itu ada 3 bagian. Tiga bagian. Mahabbatus syafaqah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah yang pertama. Yang kedua, cinta kepada orang tua keluarga kita. Yang ketiga, cinta kepada pasangan kita, lawan jenis. Ayo kalian cinta kepada siapa aja? Ayo coba. Kalau Ustaz cintanya kepada siapa? Yang paling penting, cintailah diri sendiri dulu. Cintailah diri sendiri. Mencintai orang lain. Sebelum mencintai orang lain, guys. Hormati, hargai diri sendiri, baru menghargai dan menghormati orang lain. Buat kalian yang lagi jatuh cinta, harus cinta dulu apa sih? Iya. Cinta berawal dari Adam dan Hawa, diteruskan oleh Romeo and Juliet, dilanjutkan oleh Rama and Sinta, sampai Kabayan dan Itun, sampai pada kita semua. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu artinya. Akhirnya salah guys dan gitu. Gimana sih Bapak? Mungkin Ustadz pengen memberi pesan gitu buat para penonton-penonton yang lagi ada di rumah, yang lagi lihat video ini, pesan tentang ini, tentang arti sebuah cinta gitu. Cinta. Ya. Iya. Pesannya cuma satu, cintailah apa-apa yang kau punya. Apapun itu cintailah. Yang paling penting, cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Sang Pencipta kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta segalanya, cinta Sang Maha Cinta. Kalau kita cinta kepada pemilik cinta, insya Allah semua yang kita cintai akan mendekati kita semua. Allahumma amin. Allahu Akbar. Jadi gitu guys, dengerin ya pesan Ustaz Ajat Munajot. Munajot. Jadi harus dipahami lah tentang arti cinta yang sebenarnya itu kalian. Ustaz sudah sampaikannya kepada kalian. Iya. Tuh. Nah, sekarang Terus sekarang ya gitu, susu telan dulu habisin. Cinta yang diawali dengan kisah kasih kosa kesok. Usah kesok. dan diakhiri dengan Kosa kesok. Jadi kalian yang lagi bercinta ya, harus bisa menghadapi resikonya ya. Resiko cinta itu apa nah? Resiko cinta. Resiko cinta itu ya ditinggalkan. Aduh, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Kalau kita bermain api, Iya, berani bermain api, pasti kita harus siap terbakar. terbakar guys. Kalau kita mau bermain cinta, harus siap kecewa dan sakit hati, harus siap risikonya. Kalau kita mencintai bunga mawar, harus kita cintai juga durinya. Jangan cuma mencintai keindahannya doang, tapi Nah, kejelekan, benar itu. keburukannya harus kita cintai, risikonya harus kita cintai. Jangan takut mengambil risiko. Jadi buat kalian yang lagi patah hati, jangan sampai bunuh diri, harus Ya. hadapi resikonya itu Cemen cinta. kalau bunuh diri itu lemah. Kalau bunuh diri itu cemen. Kalau anda lagi patah hati gitu ya, curhat aja ke Bapak Ustadz Munajat. Ya, curhat, Insya dijamin. Allah. Insya Allah. Anda patah hati, terobati. Sayanya yang patah hati. Ustadz yang patah hati katanya guys. Aduh. Mungkin Ustadz kalau mendengar curhatan kalian pasti bakal nangis kayaknya. Aduh, Sharing aja, saling bertukar pikiran. sharing aja ya. Berbagi pengalaman gitu. Iya. Mungkin Ustadz udah tua nih kayaknya.
tua-tua muda ini, umur udah tua tapi jiwanya muda. Gayanya masa kini, wajahnya kok masa gitu. Tas. Merokok dulu guys, rokoknya super. Bukan Garpit, Karput. inspirasi. Rokoknya Garpit guys, info itu. Lihat. Tan, Ya, kan ini rokok ya. Gambarnya ada orang lagi dirawat ya kayak gitu. Tapi masih aja ya tetap banyak yang beli gitu. iya. Kenapa ya? Itulah ini marketing, ini mas pemasaran. Karena yang dilihat buruk itu belum tentu buruk kalau kita belum mencobanya. Dalami dulu, resapi, nikmatin. Apakah kalau memang itu terasa buruk buat kita, tinggalkan. Kalau sudah dijalanin, dicobain, kalau itu bermanfaat, banyak manfaatnya, ya teruskan. Jadi guys, kan ada tuh ya dibungkus rokok, kan bilangnya rokok itu membunuhmu secara perlahan. Tapi menurut saya mah itu bukan rokok yang membunuh secara perlahan, tapi cinta yang membunuh secara perlahan. Bucin. Bucin dikit guys, juga malah. Kalau ngerokok itu penyakitnya cuma paru-paru, kalau tidak ngerokok itu penyakitnya rupa-rupa. Rupa tuh guys. Udahlah kan. Yang suka merokok, ya merokok, yang nggak suka jangan coba-coba merokok. Jadi cukup sampai di sini saja ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dan udah mau udah mau bertausiah, udah mau dengerin curhatan saya ya. Santuy aja ini. Ya. Mungkin hari-hari berikutnya saya mau bisa bertanya lagi ke Ustadz, berkunjung lagi, bermain lagi ke rumah Ustadz ya. Kalau ada umur gitu ya. Sehat. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi gitu. Ya. Jadi kita sehat semua ya. Ya, cukup di sini ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih yang udah lihat video ini. Ambil baiknya aja ya, Ya. buruknya jangan diambil ya, karena kalau tadi ada perkataan yang tidak enak mungkin bisa dimaafkan, karena ini mah suatu vlog ya, vlog bareng Ustadz ini mah. Jadi cuman berbincang-bincang, saling berbagi ilmu Ya. gitu ya. Khudh ma sofa wadah makadar. Buang yang buruknya, Ya. ambil yang baiknya. Jangan sampai salah artikan kata Ustadz, buang yang buruknya, ambil yang jeleknya. Dia Jumatan ke masjid bawa sendal jepit, pulang punya bawa sendal Nah, kafir. mungkin kalian kayak gitu ya. Jangan. Jangan ya. Ya, udah ya. Jadi undur makilah walatandur mankola. Lihatlah apa-apa yang diucapkannya, jangan melihat orang yang mengucapkannya. Kalau itu keluar dari pantat hewan ya ambil, kalau itu telur, kalau tai ya jangan. Udah. Walaupun kebaikan itu datang dari anak laki-laki, dari anak kecil, dari orang gila, kalau itu baik ya ambil. Jangan melihat orangnya, tapi lihat apa-apa yang diucapkannya. Udah, Ustaz? Udah, terima kasih. Udah. Cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantul. Cuy.